sejahtera untuk kita semua. Tabipun. Yang terhormat Kepala UPT SD Negeri 1 Bumiaru, dan yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 1 Bumiaru. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semua dapat hadir di ruangan ini karena akan ada kegiatan yaitu diseminasi budaya positif. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembuka. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Pengarahan oleh Bapak Kepala UPT SD Negeri 1 Bumiaru. Penyampaian materi diseminasi budaya positif. Tanya jawab, doa, dan acara yang terakhir penutup. Marilah kita membuka acara pada pagi hari ini dengan bersama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillah. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Maria Desta Rosalita. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pengarahan oleh Bapak Kepala Sekolah UPT SD Negeri 1 Bumiaru. Kepada yang terhormat Bapak Hermawan SPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Tuti Handayani SPD SDNM selaku calon guru penggerak angkatan ke-9 UPT SD Negeri 1 Bumiaru,
serta Bapak Ibu guru UPT SD Negeri 1 Bumi Arum yang saya hormati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga dapat berkumpul di ruangan kelas 1 ini, yaitu dalam rangka mengikuti kegiatan calon guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Mudah-mudahan acara pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salat bersalam Allah senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat kita nanti-nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Baiklah Bapak Ibu guru BDSD Negeri 1 Bumi Arum yang saya hormati, jadi pada pagi hari ini kita menghadiri kegiatan dari Ibu Tuti Handayani, yaitu kegiatan diseminasi budaya positif yang merupakan salah satu kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 9. Apa itu diseminasi budaya positif? Tentunya nanti semuanya akan dijelaskan oleh Ibu Tuti Handayani. Jadi mudah-mudahan nanti kita mendapatkan pengetahuan tentang apa itu diseminasi, dan tentunya itu pasti akan membawa kebaikan untuk sekolah kita. Dan peran atau tugas dari guru penggerak itu diantaranya adalah mendorong komunitas belajar bagi rekan guru di sekolah dan lingkungannya, atau intinya memotivasi. Jadi guru penggerak itu motivasi guru-guru yang belum masuk jadi guru penggerak, ayo bersama-sama kita tingkatkan kualitas sekolah kita. Jadi seperti itu. Kemudian yang kedua, peran dan tugas guru penggerak itu adalah menjadi pengajar praktik bagi rekan guru lain untuk pengembangan pembelajaran di sekolah. Tentu saja, ya. Tentunya guru penggerak ini pasti mempunyai pengetahuan yang lebih daripada guru-guru yang belum mengikuti calon guru penggerak. Dan tentunya harapannya adalah untuk guru-guru yang lain diharapkan juga bisa mengikuti untuk menjadi calon guru penggerak. Nah ini alhamdulillah di sekolah kita ini Bu Tuti belum menyelesaikan kegiatannya untuk CGP angkatan 9, tapi sudah ada guru lain yang sudah mendaftar, yaitu Bu Tista. Ya, mudah-mudahan nanti untuk guru-guru yang lain, terutama guru-guru yang masih muda, semangatnya masih muda, itu bisa menyusul, termasuk saya sendiri. Ya, tentunya intinya semua itu demi sekolah kita, demi anak-anak kita, ya, yaitu dalam rangka, kalau dalam guru penggerak itu untuk menciptakan anak-anak kita menjadi profil pelajar Pancasila tentunya, ya. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti apa yang disampaikan oleh Bu Tuti Handayani, yaitu tentang diseminasi budaya positif, itu dapat menambah pengetahuan untuk kita semua, dan mudah-mudahan acara dalam menjelaskan nanti tidak ada masalah dan berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Baiklah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih atas pengarahan dari Bapak Bapak SBY. Untuk
Selanjutnya penyampaian materi diskriminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Putri Handayani SPG SDM. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun yang terhormat Kepala UPT SD Negeri 1 Buniarum, yang saya hormati Bapak Ibu Guru UPT SD Negeri 1 Buniarum, salam dan bahagia bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini untuk melaksanakan salah satu kegiatan. Lalu masalah salam kita sanjungkan pada junjungan Nabi besar Muhammad yang mana syabatnya selalu kita nantikan di yaumul kiamah. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Mohon izin saya berdiri di sini tidak bermaksud untuk menggurui Bapak Ibu sekalian, tetapi saya sedang melaksanakan tugas salah satu program kementerian yaitu pendidikan guru penggerak, di mana dalam hal ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan mengembangkan budaya positif di sekolah sehingga menjadikan peningkatan terhadap hasil belajar peserta didik. Bapak Ibu, pada siang hari ini saya akan menyampaikan materi tentang diseminasi budaya positif, ya. Jadi materi diseminasi positif ini itu adalah pengarahan dan menerapkan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Diseminasi itu sama dengan pengimplementasian budaya positif, ya, terutama yang ada di sekolah kita. Baik. Nah, jadi penyebaran dan penerapan budaya positif di sekolah ini itu nanti akan kita mulai dulu dengan, atau kita dahulukan pengantar sebagai pendahuluan. Kita berangkat dari tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan kita tinjau kembali. Tujuan pendidikan, Pak, bisa dinaikin apa, Pak? Oke, budaya tujuan, Pak. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah, Ki Hajar Dewantara itu mengumpamakan bahwa sekolah itu adalah sebuah ladang. Kemudian tanaman itu diibaratkan siswanya, dan petaninya adalah guru. Untuk mendapatkan atau tumbuh kembangnya sebuah tujuan, ya, yang kita berikan kepada siswa, itu bagaimana pemberlakuan seorang petani, karena di sini diibaratkan sebagai tanaman dan petani. Bagaimana petani memberlakukan tanaman tersebut, sekalipun yang ditanam itu adalah bibit unggul, tetapi kalau petani tidak memberlakukannya dengan baik, tidak memberikan air yang cukup, tidak memberikan pupuk, maka hasilnya pun kualitasmu tidak akan seperti yang diharapkan. Nah, untuk
supaya tercapai tujuan pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, itu kita hanya perlu menerapkan budaya positif. Di sini yang akan kita bahas adalah tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke materi, saya ingin bertanya dulu Bapak Ibu, adakah yang tahu pemahaman tentang budaya positif? Maksud saya, menurut Bapak Ibu ini budaya positif itu apa ya? Pembiasaan yang baik, iya betul. Ada lagi? Ya, ada lagi selain pembiasaan? Ya, yang jelas pembiasaan-pembiasaan yang baik yang bermanfaat di sini. Nah, budaya positif di sekolah itu yang dimaksud. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil Pancasila. Betul kata Bu Sam, yaitu pembiasaan-pembiasaan. Dan sebetulnya budaya positif ini secara tidak langsung sudah ada di sekolah kita. Kita sudah menerapkannya. Kebiasaan-kebiasaan positif selama ini yang sudah berjalan di sekolah kita. Nah, konsep utama budaya positif di sini ada beberapa materi. Yang pertama yaitu perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini kita akan bahas satu persatu nanti. Kita mulai dulu dari perubahan paradigma. Jadi perubahan paradigma belajar di sini stimulus responnya. Ya. Dalam konsep budaya positif kita mulai dari perubahan paradigma belajar atau stimulus respon. Nah, di sini dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman. Jadi agar siswa dapat belajar, terus berpikir, bertindak mandiri, bertanggung jawab, ya. Kemudian disiplin dapat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Nah, jadi untuk membangun budaya positif, sekolah harus menyediakan lingkungan yang aman dulu, yang aman, yang nyaman, sehingga murid dapat belajar, berpikir, bertindak mandiri, itu sesuai nanti dengan budaya yang lingkungan yang disediakan oleh sekolah. Disiplin positif. Apa makna dari disiplin? Disiplin, Bapak Ibu, kalau kata disiplin itu menurut Bapak Ibu apa dari kata disiplinnya saja? Gimana Bu? Ya, positif. Iya Bu, iya positif ya Pak. Positif, terus ada kata lain disiplin apa menurut Bapak Ibu? Patuh ya, patuh betul. Aturan. Iya, ketentuan. Nah, seperti itu. Jadi ketika orang mendengar kata disiplin, itu mereka langsung mengaitkan dengan aturan. Mematuhi aturan, ya kan? Tertib. Nah, itu berarti seperti itu ya. Nah, jadi ada 3 motivasi manusia, perilaku manusia. Itu yang pertama, dia tidak maksudnya tidak ingin ketidaknyamanan, hukuman. Terus ada lagi yang kedua maksudnya dia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga menghargai dirinya sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, jadi kata disiplin ini kalau ketika orang mendengar kata disiplin yang ada itu aturan, patuh aturan, tertib, seperti itu. Jadi disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengkontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nah, itu tadi kata dari disiplin. Nanti disiplin di sini luas, akan saya jabarkan melalui dari kegiatan yang biasa kita temui sehari-hari.
Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Bagaimana budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep inti seperti disiplin positif, memahami positif perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Ini dari semua ini yang akan kita perankan untuk melalui di budaya positif ini seperti apa ini? Kita mulai tahapan dengan menerapkan konsep-konsep seperti ini. Dari disiplin positif, memahami perilaku manusia berkaitan dengan hukuman dan penghargaan, kemudian posisi kontrol seorang guru, itu seperti itu. Cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengkontrol diri dalam melakukan kegiatan tindakan, kemudian dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian, dan hukuman. Ini tadi yang saya sampaikan di awal. Nah, dari konsep semua itu yang tadi sudah dari berupa paradigma belajar terkait dengan stimulus respon, dan lanjut pada yang kedua, yaitu kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi. Dari keyakinan kelas yang kita terapkan, coba cek dulu Pak, naik dulu Pak. Coba ulangi terus. Ada keyakinan keluarga. Nah, itu aja nanti saya jelaskan keyakinan kelasnya. Kembali lagi next. Ke atas lagi. Ke atas. Kembali 4 tadi. Ya, kebutuhan dasar manusia. Ya, kebutuhan dasar manusia itu berangkat dari kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas dan peraturan itu beda tidak Bapak Ibu? Beda ya. Dulu masih kurikulum KTSP ya. Kita menggunakan peraturan kelas atau kita tulis di situ tata tertib kelas. Nah, yang jadi pembeda itu kalau kata tertib kelas itu yang membuat kita tanpa persetujuan yang melaksanakan. Biasanya kita di awal pembelajaran itu sudah membuatkan peraturan kelas, tata tertib kelas. Nah, itu anak mau nggak mau harus mematuhi itu dulu. Terus kemudian berubah lagi jadi kesepakatan kelas di platform Merdeka itu kan ada ya. Nah, itu jadi kesepakatan kelas. Setelah dianalisis hasil surveinya, ternyata banyak murid walaupun pakai peraturan kelas, dia masih perlu diingatkan lagi. Sehingga berangkat dari itu yang melatar belakangi adanya keyakinan ke kelas. Nah, keyakinan kelas itu dibuatnya bukan berdasarkan kemauan seorang saja, tetapi anggota yang ada dalam kelas, siswa dan guru membuat kesepakatan, persetujuan. Berangkat dari mana? Dari permasalahan yang ada di kelas dan keinginan-keinginan siswa itu. Pada saat kita akan membuat keyakinan kelas itu, sebenarnya ada nanti di pembahasan keyakinan kelas, tapi nggak apa-apa. Nah, jadi pada saat pembuatan keyakinan kelas itu, kita berangkat dari keinginan anak-anak. Kemudian timbulnya dari permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Misalnya di kelas terjadinya banyak keributan, berarti kan anak-anak nggak mau ada keributan. Nah, jadi mereka menyepakati sendiri, membuat keyakinan kelas bersama guru. Setelah menciptakan baru menyepakati. Artinya itu bukan peraturan. Nah, jadi beda antara peraturan dan keyakinan. Ya, kalau keyakinan lebih dari intrinsik ya, dorongan dari dalam diri anak. Nah, di sini tadi kenapa saya katakan keyakinan kelas itu yang sudah kita sepakati itu termasuk kebutuhan dasar manusia. Karena apa yang diinginkan anak dari kesepakatan keyakinan kelas itu tadi kan
berangkat dari keinginan anak-anak tuh. Artinya anak-anak dan kita pun sudah secara tidak langsung sudah terpenuhi kebutuhan dasarnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu kan banyak ya, ada rasa senang gitu yang kita butuhkan di situ, ada pengakuan gitu kan ya. Next Pak. Nah ini gitu. Ya ini. Jadi kebutuhan dasar di sini ada bertahan hidup, sebabnya ini ya. Jadi ada alasannya bertahan hidup. Terus survival ya. Terus kasih sayang dan merasa ingin diterima. Itu masuk dari kebutuhan dasar manusia. Jadi sebelum kita nanti menentukan budaya positif, yang perlu kita tegaskan itu adalah berapa konsep tadi, selain paradigma, perubahan paradigma termasuk kebutuhan dasar yang memang harus terpenuhi. Sehingganya nanti tidak ada alasan lagi pada saat kita membuat keyakinan atau kesepakatan kelas, karena kebutuhan siswa atau guru sudah terpenuhi. Kita bisa berangkat dari beberapa alasan di sini. Yang pertama tadi bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian penguasaan ini diakui lah. Biasanya kan anak ingin diakui. Kalau anak merasa dia punya kelebihan, punya kompetensi, dia hanya ingin diakui lah bahwa dia itu punya kompeten gitu. Terus kemudian kebebasan dalam arti karena karakteristik anak kan berbeda-beda. Jadi kita harus mulai merubah mindset kita bahwa pembelajaran anak tidak harus disamakan. Dalam satu kelas itu nanti ada yang namanya pembelajaran diferensiasi, yaitu membedakan antara karakteristik anak. Jadi guru yang direpotkan dengan kurikulum merdeka ini karena kita mengikuti, bukan mengikuti sih ya, kita hanya harus mengetahui, bisa memetakan kebutuhan anak kan berbeda-beda ya. Mungkin ada anak yang memang pembelajarannya lebih cepat lewat visual, terus lewat metode lain. Itu masuk dari kebebasan. Jadi anak bebas menentukan mau pilihannya mau seperti apa. Contohnya kita misalnya materi kita sumber energi ya. Ini contoh saja. Sumber energi. Kita buat aja opsi. Pembelajaran mau seperti apa? Pertama kita tawarkan mau di dalam kelas atau di luar kelas, boleh. Terus kemudian kira-kira anak bisa tidak menemukan atau merumuskan sendiri kalau untuk menemukan atau membuktikan adanya sumber energi matahari misalnya, anak-anak kepikiran nggak kalau saya harus keluar melihat matahari gitu. Jadi kita di sini tetap memberikan kebebasan ini, biarkan anak pada awal kita sudah menyampaikan tujuan pembelajaran, kita tawarkan ke anak, bukan kita yang punya metode. Jadi biarkan anak dulu yang memilih metodenya, mau seperti apa pembelajarannya. Nah nanti di situ kan pasti tidak semua juga anak memiliki kemauan yang sama. Ada yang ingin di dalam kelas saja, ada yang ingin yang nyatet saja, hanya ingin yang mendengarkan gurunya saja. Ada yang ingin demo kan seperti itu. Nah itu nanti tugas kita, pemetaan kebutuhan belajar siswa. Nah kemudian kesenangan seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran anak itu kita harus memberikan kebahagiaan, kesenangan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Nah di sini saya yakin kalau pembelajaran ya kita sudah menerapkan bagaimana membuat mood anak dulu menjadi senang sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Nah ini motivasi perilaku manusia dari motivasi internal. Bapak Ibu, saya baru tahu kalau setelah mengikuti program kementerian ini bahwa kita harus mulai merubah untuk memberikan penghargaan kepada siswa secara berlebihan, terus kemudian dengan tidak memberikan reward yang yang nantinya akan menjadi beban sebenarnya Pak. Kita ambil sampel ranking saja anak dapat reward pada saat ranking, itu justru sebenarnya dia sedang dalam hukuman ketakutan. Setiap dia berkompetensi itu nanti ada rasa takut dia tidak ranking lagi, beban mental seperti itu. Kita hanya boleh memberikan semacam apresiasi atau pengakuan saja, pengakuan bahwa anak ini diakukan kepada umum atau kepada teman-temannya bahwa anak ini berkompeten gitu.
Jadi supaya apa? Supaya motivasi itu tidak berangkat dari eksternal tapi internal, dari intrinsik. Motivasi intrinsik itu anak tergugah sendiri. Soalnya kalau kita iming-imingi dengan reward, itu anak cenderung nanti pemikirannya dia bukan tentang dirinya harus pintar, tetapi tentang reward yang akan diberikan, penghargaan yang akan diberikan. Dan seandainya nih, kita kan tidak tahu, anak ada progresnya kan ya, kadang ada naik, ada turun. Nah itu justru akan menjadi hukuman buat dia. Dan pembelajaran sekarang itu kita tidak boleh ada hukuman dan penghargaan seperti itu. Nah beda lagi dengan kompetensi ya. Kompetensi mungkin kalau lagi kita ada kompetensi kayak FSN, 2N itu beda secara umum, dan itu apa ya, di kayak basic gitu ya, basic satu bidang itu. Tetap dalam pembelajaran, pemberian kita mendampingi anak belajar itu memang kita sekarang sudah diminta untuk tidak lagi memberikan penghargaan berbentuk suatu yang memang berlebihan. Terus karena kita akan merubah mindset anak bahwa motivasi jangan dari eksternal tapi harus dari internal. Dia terdorong dari dalam dirinya sendiri, termotivasi dari dirinya sendiri gitu. Nah, kemudian hindari hukuman dan pemberian yang tadi sudah saya sampaikan ya. Hukuman dan pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari dalam diri itu tadi. Jadi keinginan belajarnya bukan dorongan dari dalam diri gitu, dalam diri anak, tetapi dari dari kesediaan eksternal yang memberikan reward. Next slide. Nah, oke. Setelah itu yang pertama tadi perubahan paradigma, terus yang kedua tadi ada next Pak tadi next Pak. Atasnya lagi sebelum kebutuhan dasar. Setelah paradigma. Nah, ini tadi judulnya. Perubahan paradigma, gaya disiplin positif, kemudian motivasi, kebutuhan dasar, motivasi, dan yang sekarang Pak, yang sekarang setelah kebutuhan dasar manusia ada motivasi. Nah, posisi kontrol seorang guru. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang posisi kontrol seorang guru. Di sini ada pertama penghukum, ada pembuat rasa bersalah, ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, dan terakhir manajer. Nah, ini posisi kita, posisi kontrol kita sebagai guru selama ini itu seperti apa? Kalau saya sendiri sih saya sudah pasti menerapkan dari dulu, karena pengalaman saya belum ada ini Pak, sebagai penghukum saya. Sebagai penghukum contohnya Bu, misalnya anak tidak disiplin, akhirnya tak suruh, udah kamu nyuci WC, itu pernah saya lakukan. Terus anak tidak mengerjakan PR, saya suruh nulis satu lembar buku, saya berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan seperti itu namanya penghukum. Saya yakin Bapak Ibu mungkin sedikit banyak pernah di posisi ini, ya. Karena atas ketidaktahuan, dan memang kita tujuannya baik ya, untuk mendisiplinkan anak. Tapi di sini kita akan merubah paradigma kita tentang disiplin anak. Ini sebagai penghukum seperti itu. Terus sebagai pembuat rasa bersalah seperti apa? Contohnya jika anak melakukan kesalahan, dipanggil sama guru menyampaikan gini, sekalipun guru menyampaikan dengan lembut seperti ini. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu? Walaupun dengan lembut itu, tapi kata-kata itu dianggap sebagai pembuat rasa bersalah anak. Gimana coba kalau sampai orang tua kamu tahu? Itu buat anak sudah membuat mereka merasa bersalah. Kemudian sebagai teman, terkadang guru bisa menyampaikan seperti ini, loh kamu itu udah saya bantu loh kemarin, atau kata-kata lain kan udah bapak bilangin ini. Nah itu dia mencoba care pada siswa, dia sebagai teman. Nah kemudian ada sebagai pemantau dia manggil anak setelah melakukan kesalahan, apa yang kamu lakukan? Tuh sampel dari posisi guru sebagai pemantau. Tadi sebagai penghukum sudah saya sampaikan contohnya.
sebagai pembuat rasa bersalah seperti itu contohnya, sebagai teman dan seperti itu, sebagai pemantau seperti itu. Nah Bapak Ibu, jika selama ini kita menggunakan file system ini, posisi kita sebagai 4 komponen ini, nanti kita akan berubah menjadi metode bahwa posisi guru sebagai manajer. Yang dimaksud guru sebagai manajer di sini, jadi begitu anak membuat kesalahan, kita hanya minta anak untuk bertanggung jawab dan mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Jadi kita nanti posisinya kita akan pelan-pelan merubah dari pembiasaan ini, ya walaupun berat kan itu jadi pembiasaan kita ya, tapi kita nanti pelan-pelan akan coba ya, kita akan coba terapkan. Ini saya sudah insya Allah sudah mengurangi, sudah tidak ada lagi seperti ini ya. Membuat rasa bersalah, ya nanti dengan berjalannya waktu, sebenarnya tujuan kita baik ya, ngomongin tujuan juga untuk pendisiplinan anak. Tetapi konsepnya sekarang memang harus dirubah. Kita harus merubah paradigma kita itu menjadi posisi kontrol guru itu hanya sebagai seorang manajer. Jadi kalau anak bersalah cukup dipanggil saja dan diajak ngobrol, nanti berdasarkan ada restitusinya nanti bagaimana langkah-langkah memanggil anak yang bermasalah, atau nanti ada di bagian restitusi. Terus kemudian ada langkah-langkahnya. Terus kemudian setelah itu kita cukup dengan menjadi seorang manajer saja buat anak-anak kita. Next Pak. Nah, jadi posisi kontrol seorang guru di sini sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, di sini tadi saya sampaikan. Kemudian posisi manajer mengacu pada diskusi yang dapat menjadi murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif berhasil pada diri murid. Ini tadi sudah Pak ya. Sekarang lanjut ke keyakinan kelas. Keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya, konsep budaya positif selanjutnya adalah tentang keyakinan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas ini kan biasanya dibuat pada awal kita masuk di ajaran baru ya. Dan ini nanti kita bisa juga ini kan masih di semester 1, kita nanti bersama-sama mencoba membuat keyakinan kelas di masing-masing kelasnya dengan berangkat melalui keinginan siswa, harapan siswa dan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas itu. Jadi nanti biar anak bercerita yang dia tidak bikin nyaman mereka itu apa. Kadang-kadang kan ada anak yang suka membuli ya, baling ya. Nah, pasti kan anak nanti menyampaikan itu. Permasalahannya kita tidak nyaman tuh karena ada baling, berarti nanti dibuat keyakinan kelas tidak boleh baling gitu. Nah, jadi nanti berangkatnya mau pas Bapak Ibu nanti mau buat keyakinan kelas biar anak menuliskan, boleh pakai kertas notes kemarin ya atau dengan plano. Terus nanti anak menyampaikan sendiri apa yang diinginkan di kelas dia. Dia ingin kelas yang seperti apa gitu. Nah, nanti kita kerucutkan menjadi sebuah keyakinan kelas. Setelah disepakati, mereka suruh tanda tangan atau suruh pakai tinta, bukti dia, kesepakatan aja. Jadi mengingatkan dia. Nah, itu nanti beda kalau kita coba aja. Kita coba dengan penerapan ini. Karena kalau pakai peraturan kelas itu anak kadang masih juga melakukannya dan kemudian selalu perlu diingatkan gitu, Tetapi kalau nanti kita mulai dari keyakinan kelas, itu kan keinginan anak sendiri seperti apa kelasnya. Jadi nanti ada mereka bisa konsisten gitu. Nah, bisa konsisten dan dalam arti kalau melanggar gitu kan dia paham bahwa ini saya yang membuat gitu keyakinan ini. Nah, termasuk dari tadi Bapak Ibu saya tadi flashback ke masalah hukuman tadi itu. Jadi masalah hukuman dan konsekuensi itu walaupun nanti terjadi dalam keyakinan kelas itu berbeda ya Bapak Ibu ya. Seperti kadang ini sampel aja. Jadi pada saat biar anak bisa bedakan antara konsekuensi dan hukuman. Kalau misalnya nih pelajaran misalnya saya sedang belajar IPA nih, terus anak terlambat gitu, terus tak suruh keliling lapangan ini misalnya 3 kali gitu, itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Nah, tetapi kalau pas pelajarannya Bu ini anak terlambat
suruhin suruh lali 5 kali lama. Kira-kira konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi. Nah, saya yakin Bapak Ibu bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Jadi kalau hukuman itu memang yang tidak berjalur gitu, tetapi kalau konsekuensi itu adalah pertanggungjawaban dia tetapi di bidang yang sama gitu Pak. Jadi kalau saya mau memberikan konsekuensi ya sesuai dengan pembelajaran saat itu gitu. Jadi salah kalau saya pelajaran IPA terus anak terlambat suruh lari, nah itu namanya hukuman bukan konsekuensi. Itu kembali pada keyakinan kelas nanti paling penyertanya seperti itu. Nah jadi kembali. Nah Bapak Ibu untuk membuat keyakinan kelas itu nanti seperti ini yang pertama. Jadi itu harus bersifat abstrak ya, atau gini lebih rinci dan konkret gitu. Terus berupa pernyataan-pernyataan yang universal, juga berbentuk positif. Selanjutnya tidak perlu panjang-panjang. Sebab apa? Tidak mudah diingat sama anak. Gitu. Itu nanti komponen pada saat membuat keyakinan kelas. Jadi yang pertama itu sifatnya harus abstrak, terus rinci dan konkret, terus kemudian pernyataannya harus universal. Bentuknya juga harus positif dan juga bisa diterapkan sesuai dengan kondisi sekolah kita. Itu nanti kalau membuat keyakinan kelas. Nah, kemudian untuk keyakinan kelas selanjutnya dulu. Setelah dari keyakinan kelas kita lanjut ke Pak dikit. Ingat benar-benar yang atas. Nah, ke segitiga restitusi dulu Pak. Ya ini. Nah ini yang saya sampaikan tadi, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini solusi dari penyelesaian masalah yang saya sampaikan tadi. Langkah-langkahnya pada saat pemanggilan anak itu kita pakai 3 komponen ini, yaitu mulai dari menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Jadi dimulai dari anak dipanggil, nanti ada video buat ini ya, referensi ya, video sekolah kita yang sudah saya buat contoh penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Jadi restitusi itu Bapak Ibu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, jadi yang kita dilarangkan untuk membuat anak merasa bersalah, terus memberikan hukuman gitu. Di sini ada hubungannya dengan posisi kontrol kita sebagai seorang manajer. Nah, ini segitiga restitusinya Bapak Ibu. Yang pertama ini ada langkah-langkah restitusinya, menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kepada anak. Jadi pertama anak, simak video aja dulu Pak. Tadi biasanya belum diisi. Terus kita akan lihat video, mulai kita ambil contoh kasus 1 ya. Seorang anak yang terlambat datang ke sekolah. Suaranya. Oke, kita lihat cuplikan atau referensi contoh video tentang kasus 1, yaitu anak terlambat datang ke sekolah. Oke, setelah itu udah biarkan pembelajaran seperti biasa. Kemudian kita ada ambil sesi pemanggilan. Terus, gedein Pak. Udah. Ini nggak jelas ya. Dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat di sana. Salah satunya
Jadi disuruh tidak akan menjadi siapa karena sebagai manusia pasti pernah melakukan sebuah kesalahan. Jadi mungkin dikenal dan kamu itu manusiawi mereka. Jadi di sini kita akan cari solusinya sama-sama. Pasti Naura ada alasannya mengapa Naura datang ke rumah. Kalau bangun siang karena kemudian jadi kita akan cari solusinya sama-sama. Tapi mulai nanti depan Oke, Bapak Ibu, karena suara cedera, sebenarnya ada kasus 2 juga ya tentang penyelesaian mencontek, tapi intinya sama. Ini intinya hanya untuk menunjukkan cara langkah-langkah restitusinya saja. Jadi yang pertama, setelah anak tadi datang terlambat, anak dikembalikan kepada komunitasnya biar belajar bersama. Setelah itu kita minta waktu untuk pemanggilan. Dengan langkah-langkahnya, pertama memanggil siswa datang, kita cukup menanyakan pertama tadi, saya ulangin aja ya, komunikasinya aja ya. Jadi gini pertanyaan mulai dari Naura, kan kebetulan ini yang dipakai artisnya Naura. Jadi Naura tahu mengapa ibu panggil ke sini. Jadi dia sudah menyadari kan, tahu Bu saya tadi terlambat gitu. Nah terus di sini otak kita menstabilkan identitas dulu. Yang pertama awal tadi kan langkah-langkahnya kembali ke PPT Pak. Menstabilkan identitas terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi ada biar nggak ngefair dulu kita. Yang dimaksud dengan menstabilkan identitas itu gini, langsung kan dia tanya lagi, baru datang tadi ditanya, Naura tahu mengapa ibu panggil di sini? Tidak Bu. Nah, sudah tahu Bu karena dia terlambat kan ya. Kalau mencontek biasanya dia tidak tahu. Kalau yang tadi satu yang kasus 2 karena mencontek ya pasti tidak tahu gitu. Karena memang kita melihatnya secara langsung dan pemanggilan di luar jam kelas. Nah kemudian Naura bilang iya Bu gitu. Naura tahu, nah penstabilan menstabilkan identitas. Naura tahu tidak sekolah kita masuk jam berapa gitu kan? Jam 7.30. Naura berangkat dari rumah jam berapa? Jam 7.30 Bu. Berarti ya terlambat Bu, seperti itu. Kita menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, memvalidasi tindakan yang salah ini artinya kita menyadarkan anak, mengingatkan anak bahwa anak melakukan hal yang salah, tidak sesuai dengan keyakinan kelas gitu. Nah kemudian kita sampaikan, Naura ingat tidak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas yang kita buat bersama? Iya Bu gitu. Nah oh ya kembali lagi tadi yang untuk menstabilkan masih ada satu kata lagi sebagai menstabilkan identitas, yaitu kita tanya dulu, Naura melakukan ini pasti ada alasannya. Nah itu dulu kita menstabilkan identitas dia dulu. Nah, pasti kan dia menyampaikan, iya Bu, apa alasannya? Saya tidur terlalu malam tadi Bu main. Kenapa? Main HP gitu. Nah, jadi artinya langsung kita pada memvalidasi tindakan salah, kemudian menanyakan keyakinan. Naura masih ingat dengan keyakinan kelas yang pernah kita buat? Iya Bu, apa coba? Tidak boleh datang terlambat. Nah, kita udah tahu kondisinya seperti apa, datang terlambat. Baik, kita stabilkan lagi. Baik Naura, di sini Ibu tidak akan mencari siapa yang salah. Karena setiap manusia pasti memiliki kesalahan, termasuk ibu mungkin pernah terlambat masuk kelas gitu. Nah, tapi di sini kita akan cari solusi sama-sama. Gimana supaya besok Naura tidak terlambat lagi? Nah, itu yang kembali pada keyakinan kelas, gitu. Nah, artinya setelah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, langsung menanyakan keyakinan kelas. Artinya pertanggungjawaban dia untuk mencari solusi sendiri. Kan sudah tahu tadi kenapa alasan dia terlambat, dan seperti itu. Nah, baik Bapak Ibu, kesimpulan dari materi ini, nah gimana Bang? Penanganan kasus yang dilakukan guru dengan menggunakan
pendekatan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat memposisikan diri sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang membuat murid menjadi percaya diri dan bertanggung jawab. Nah, jadi dari sekian disampaikan, selain budaya positif pada pembiasaan kita tadi, kita juga berangkatnya berawal dari pendahuluan tujuan pendidikan menurut filosofi Ki Hajar Dewantara hingga langsung kembali kepada 5 konsep disiplin positif, dari mulai perubahan paradigma, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, restitusi, ya. Dan itu tadi bagian-bagian dari langkah-langkah yang mengacu pada pembahasan kita pada siang hari ini. Baik Bapak Ibu, sementara ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin setelah ini dilanjutkan dengan sesi sharing ya, terkait dengan mungkin masalah-masalah yang Bapak Ibu atau kita semua hadapi di sekolah hari ini, terus kita nanti bagi bersama-sama mencari solusinya. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penyampaian materi diskriminasi budaya positif yang disampaikan oleh Ibu Tuti Handayani SPD SBMM. Dan acara selanjutnya yaitu acara tanya jawab, karena saya yakin peserta yang ada di ruangan ini terutama pasti banyak bertanya-tanya tentang materi yang disampaikan oleh Bu Tuti pada hari ini. Nah, jika ada yang belum paham tentang materi ini, bisa ditanyakan karena pematerinya masih di sini. Silakan. Silakan, mungkin Pak Hari mengawali. Ada yang ingin ditanyakan, karena saya yakin suatu hari nanti Pak Hari akan menjadi calon guru penggerak juga seperti Bu Tuti. Di sini banyak sekali calon-calon guru penggerak ya. Ada Mas Hari, kemudian Mbak Anissa, ada Mbak Desta. Mbak Desta juga ini sudah mendaftar ya kemarin, dan kita doakan bersama-sama semoga bisa lolos menjadi calon guru penggerak. Amin. Monggo silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala UPT SD Negeri 1 Bumiarum, yang saya hormati Bu Tuti Handayani SPD SDMM, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UPT SD Negeri 1 Bumiarum. Baiklah, di sini saya ingin sharing bersama kawan-kawan semua tentang keyakinan kelas ya. Mungkin memang selama ini kita masih menggunakan tata tertib ataupun tata tertib siswa itu yang di setiap kelas ya. Nah, di sini sebenarnya di kelas saya sudah melakukan kesepakatan ataupun keyakinan seperti yang kelas ini. Tetapi mengacunya konsekuensinya masih mengikuti peraturan ataupun tata tertib itu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, tolong Ibu Tuti berikan sebuah contoh sebuah konsekuensi yang bersifat positif, yang itu bukan hukuman untuk para siswa. Kalau selama ini kan kita masih menggunakan hukuman, misalnya yang terlambat suruh nyapu, suruh memberikan WC, itu kan hukuman. Nah, yang ingin saya minta, tolong contoh yang positif untuk kita semua ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sharingnya Pak Hari. Monggo silakan untuk dijawab oleh. Baik, terima kasih ya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja satu pertanyaan saya coba untuk menjawab. Baik Bapak Hari, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, betul. Secara langsung sebenarnya kita semua sudah
memberikan, mau itu bentuknya peraturan kelas, mau itu bentuknya keyakinan, kesepakatan, yang pada intinya ada tujuannya sama untuk membuat kedisiplinan kelas. Dan untuk yang Bapak Ari sampaikan sudah membuat keyakinan kelas, tetapi masih kembali pada peraturan kelas, sehingga harus memberikan konsekuensi, gitu tadi kan ya. Baik Pak. Jadi gini Pak, di sini tadi kan materi saya tentang penerapan disiplin di sini langsung masuk pada metode restitusi. Sebenarnya metode restitusi ini adalah langkah-langkah penyelesaian masalah yang ada di kelas kita terkait dengan keyakinan kelas yang mereka langgar gitu. Nah, kalau pembeda antara keyakinan dan peraturan kelas ini, kalau keyakinan kelas ini sebenarnya sejatinya kita menanamkan anak supaya benar-benar itu muncul, keinginan itu muncul dari lubuk hati anak, bukan karena paksaan. Kalau peraturan kan kita yang membuat, dan yang melaksanakan tidak setuju atau tidak, dia tidak kita pentingkan waktu kita membuat peraturan itu. Nah, di sini Bapak sudah membuat keyakinan kelas, tetapi anak masih tetap saja melanggar. Terus konsekuensinya seperti apa gitu, Bapak? Sekarang kita harus lebih mengurangi lagi namanya hukuman. Konsekuensi bisa, tapi yang harus berhubungan dengan pembelajaran itu. Nah, jadi langkah-langkahnya Bapak, kalau memang ada anak yang melanggar pada keyakinan kelas yang sudah Bapak buat, Bapak bisa melakukan dengan praktik segitiga restitusi ini dulu Pak. Kita ambil satu anak yang melanggar kelas, misalnya mencontek atau mengambil barang bukan miliknya, atau apa lagi ya, pokoknya banyak kan itu kesepakatan kelas yang dibuat itu mereka salah satu melanggar. Nah, itu kita langsung aja ambil tindakan restitusi. Kita panggil anaknya, terus kita tanyakan pertama alasannya kenapa melanggar. Kita cari dulu rumusannya, dari mana dia bisa melanggar ini, artinya dia punya alasan. Kalau misalnya dia seperti tadi contoh yang saya buatkan, terlambat ke sekolah, peraturan yang keyakinan yang dia langgar adalah terlambat sekolah. Setelah kita tanya dengan restitusi, artinya dia memiliki menyampaikan alasannya kenapa. Berarti semua nanti yang melanggar kalau keyakinan kelas Bapak semua direstitusi satu-satu. Jadi sesuai dengan kesalahan mereka. Jadi kita tidak boleh lagi memberikan hukuman ataupun memberi konsekuensi. Kalau konsekuensi seperti yang berkaitan positif dengan pembelajaran, ya seperti tadi contohnya pembelajaran BUIN misalnya, ada yang melanggar pada saat pelajaran olahraga. BUIN mau ngasih dia push up, itu nggak masalah, bukan hukuman, itu konsekuensi. Nah, misalnya Bapak pas pelajaran bahasa Indonesia, anak melanggar peraturan, Bapak suruh buat dia narasi atau puisi, ya itu positif Pak. Jadi bisa ya seperti itu. Tapi tetap ya Pak ya, kita harus mulai belajar peran restitusi Pak, biar kita membuat anak nyaman dan tidak merasa bersalah. Kita jangan membuat anak merasa bersalah. Seperti saya sampaikan tadi, kita menyampaikan dengan lembut. Bagaimana kalau orang tua kamu tahu? Itu lembut Pak, tetapi itu justru membuat rasa bersalah anak. Kita tidak boleh itu seperti itu. Itu ya. Jadi sama-sama belajar. Kita sama-sama, saya juga tadinya seperti itu Pak, tapi kita mulai dari sekarang gitu ya, kita coba gitu ya. Nah, jadi seperti itu Pak. Gimana Pak? Bisa diterima? Terima kasih. Ya, terima kasih untuk jawabannya, sudah diterima ya Pak Hari. Nah, mungkin yang selanjutnya masih ada yang ingin sharing dengan Pak Materi. Saya persilakan. Oh ya, Bu Roma, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diberikan waktu untuk sharing. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait tadi ada beberapa penyampaian terkait tentang tidak boleh menghindari pemberian hukuman dan reward yang berlebihan. Kemudian untuk ini yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana
caranya membuat anak-anak itu kesadaran bahwa dia itu sebenarnya melakukan kesalahan. Kita ambil contoh, saya kan sering ngajar kelas bawah. Anak kelas 1 itu kan peralihan dari TK ke SD, dan kadang-kadang mereka itu tidak menyadari bahwa mereka melakukan kesalahan gitu. Agar anak-anak itu melaksanakan kedisiplinan tapi dengan kesadaran dari internalnya itu, membiasakannya itu bagaimana gitu. Nah, itu saja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, saya coba menjawab dari pertanyaan Ibu Arama. Jadi kembali pada yang pertama Ibu sampaikan di sini dari PPT saya ada menghindari reward dan hukuman. Ya, tadi sudah saya sampaikan ya Bu ya, alasan-alasannya kenapa pada saat pemberian materi tadi. Di situ ditekankan karena memang tidak boleh memberikan hukuman, ya kita memang sudah harus merubahnya, bukan hukuman lagi, tapi ditalikan dengan konsekuensi, gitu. Jadi menghindari untuk tidak ada lagi hukuman, kita alihkan pada hal-hal positif atau budaya positif yang ada di sekolah kita ini, kita alihkan ke situ. Nah kemudian bagaimana membuat kesadaran diri, ya itu kembali kepada keyakinan kelas kita, atau yang buat keyakinan kelas kita itu kan bukan kita ya, bukan kita sendiri, tapi atas kemauan anak. Nah, yang hanya bisa kita lakukan sebagai manajer untuk anak-anak itu, yaitu dengan cara langkah-langkah restitusi tadi, dengan cara dipanggil, diingatkan dengan keyakinan yang sudah dia buat. Kalau masih anak terus buat kesalahan, itu manusiawi. Cuma tidak luput apa upaya kita adalah mengingatkan kembali dengan segala upaya. Kembali lagi pada restitusi dulu. Itu langkah-langkah restitusi itu metode yang paling terbaik menurut saya, malah terbaik. Karena itu tidak akan menjatuhkan mental anak. Beda kalau kita langsung memarahi anak pada saat akan melakukan kesalahan di tempat teman-temannya. Harapan kita kalau anak malu besok gak akan melakukannya lagi. Itu tidak sebenarnya. Beda, karena karakter anak itu berbeda-beda. Jadi kodrat alam dan kodrat zaman itu bisa disetarakan. Jadi kalau ada, bahkan dulu saya pun seperti itu Bu. Jadi kalau anak berbuat sedang melakukan kesalahan, karena kita mungkin kontrolnya belum bagus, jadi kita bisa mengejar anak dalam posisi saat itu juga. Kamu kok kayak gitu misalnya, kayak gitu kita kadang pakai namanya emosi atau apa itu. Nah jadi itu kenapa kita sekarang disarankan untuk menerapkan segitiga restitusi, hanya 3 metode itu tadi, penyelesaian segala masalah anak, apapun permasalahan yang ada di sekolah ini. Kembali lagi kan di situ tadi waktu di dalam restitusi itu penstabilan identitas itu kita sudah menyampaikan. Nah di sini ibu tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi karena setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk bu guru juga. Mungkin bu guru pernah terlambat datang ke kelas gitu, seperti itu. Jadi menstabilkan posisi anak. Jadi kalau masih sudah disadarkan, sudah diberikan keyakinan kelas anak masih seperti itu, itu tugas kita gitu. Tugas kita gitu. Karena tidak anak itu bermacam-macam dalam satu kelas itu berbeda. Mungkin kasusnya mereka nanti dalam pelanggaran keyakinan sudah dibuat itu berbeda-beda gitu. Karena kan tadi nah makanya minimal kita bisa berupaya berangkat melalui keyakinan kelas yang kita sepakati bersama gitu. Kita sudah mengingat seperti itu Ibu. Itu bukan yang dimaksud loh. Baik, terima kasih. Sudah ya Bu Roma, bisa dipahami. Alhamdulillah ya. Saya sangat suka dengan kegiatan yang seperti ini. Alhamdulillah ya, antara pemateri dengan peserta hidup, karena saling hidup. Ada yang bertanya, dan tadi pertanyaan dari Pak Hari, kemudian dari Ibu Roma. Alhamdulillah, semoga bisa dipahami untuk semua peserta. Nah, karena waktunya juga sudah siang, sesi tanya jawab kami cukupkan.
Dan untuk acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Hermawan SPD, kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan zakirin, hamdan yafi'in mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbawna shighara. Allahumma yassir lana umurana wa qurrat dunya wa qina al-akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serangkaian kegiatan yang sudah kita lalui bersama. Saya sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Mari kita akhiri acara ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini kita ada acara sesi foto bersama. Silakan Bapak Ibu peserta bisa maju ke depan untuk kita ambil foto.